wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh, Bu. Halo, selamat pagi. Semuanya masih pada semangat? Semangat Kita juga Ibu. Ibu masih semangat. Semangat Gimana Ibu. kabarnya? Baik. Hah? Alhamdulillah Ibu baik. Oke, kalau gitu sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Yang berani ayo. Saya Ibu. Baik Zeta, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu kita mulai dari absen dulu ya. Untuk absen, Ibu akan bagikan link Google Form-nya di grup. Diisi ya, kalau ada kendala bisa kasih tahu Ibu. Oke Ibu. Baik Ibu. Oke, udah Ibu share, silakan diisi. Sudah Ibu. Zeta sudah Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup atau siklus hidup hewan. Sebelum itu, semuanya on-cam dulu. Kalau untuk yang terkendala tidak bisa on-cam, bisa kasih tahu Ibu saja. Oke, langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, nih, kalian ada gak yang cita-citanya mau jadi dokter hewan? Aku Bu. Aku juga, Bu. Ya. Oke, bagus. Dokter hewan itu cita-citanya bagus ya. Nah, kalau mau jadi dokter hewan, kita harus tahu daur hidup dan siklus hidup hewan. Apa sih tugas dokter hewan itu? Dokter hewan itu bertugasnya untuk mencegah, memeriksa, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan dari penyakit. Nah, apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, tapi ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda-beda setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Jadi, tubuh hewan saat menetas itu tidak sama dengan induk hewannya. Nah, ini ada contoh metamorfosis sempurna nih. Tahapan metamorfosis sempurna adalah dari telur menjadi larva, menjadi pupa, pupa itu kepompong ya, lalu menjadi dewasa atau imago. Nih di sini ada contoh dari kupu-kupu ya, berarti kupu-kupu itu mengalami metamorfosis yang sempurna karena ada 4 tahap dalam metamorfosisnya. Yang pertama menjadi telur, lalu menjadi ulat atau larva. Setelah menjadi ulat, ulat akan menjadi pupa atau kepompong. Setelah atau pupa, barulah si ulat ini akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, lalu yang selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna.
Kalau metamorfosis tidak sempurna ini adalah suatu jenis metamorfosis di mana hewan menetas dari telur kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Nih, di sini ada gambar contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Kita baca dulu langkah-langkahnya. Metamorfosis tidak sempurna terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama menjadi telur, menjadi nimfa, dan menjadi dewasa atau imago. Nih, di sini ya, dari telur, menjadi nimfa, dan imago. Nah, kan metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh dari umur hidupnya ya. Beda kan bentuk nimfa sama imago ini? Kalau nimfa ini kan masih serangga gitu, nah pas udah dewasa jadi imago, jadi punya sayap gitu capungnya. Nah, yang selanjutnya ada juga nih hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya sapi. Kenapa sapi tidak mengalami metamorfosis? Karena hewan sapi ini tidak mengalami metamorfosis, berarti hewan tersebut tidak mengalami perubahan fisik. Nah, ini lihat, ada anak sapi. Bentuknya masih seperti sapi, cuman hanya ukurannya yang kecil. Nah, lalu menjadi sapi muda. Bentuknya masih sama kan, hanya saja ukurannya sedikit semakin besar. Nah, setelah menjadi sapi muda, sapi akan bertambah menjadi dewasa. Sapi akan berukuran terbesar dari daur hidup yang bisa dilakukan sapi. Selanjutnya nih, Ibu ada penayangan dari video. Anak-anak dengarkan dan simak baik. Iya, Ibu. Oke, videonya selesai. Nah, semuanya memperhatikan video tadi. Memperhatikan Ibu. Iya, Bu. Coba Ibu Perhatikan, ingin Ibu. tanya. Tadi kan ada daur hidup nyamuk ya. Nah, nyamuk itu daur hidupnya termasuk metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Yang mana coba? Sempurna, Bu. Iya, metamorfosis sempurna. Kenapa metamorfosis sempurna? Karena nyamuk metamorfosisnya terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama menjadi telur, lalu menjadi jentik, lalu menjadi pupa, nah yang terakhir baru menjadi nyamuk. Nah, selanjutnya ada manfaat dari mempelajari daur hidup hewan. Anak-anak pasti bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari daur hidup hewan? Nah, mempelajari daur hewan juga ada manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya ada mencegah tersebarnya virus atau penyakit. Misalnya nyamuk demam berdarah. Jadi kalau kita mempelajari daur hidup hewan ini, kita bakal mencegah adanya penyakit demam berdarah dan lain-lain. Lalu memproduksi barang benda bermanfaat, misalnya seperti kain sutra dari daur hidup ulat sutra. Anak-anak tahu kan jika daur hidup ulat sutra itu akan menjadi kepompong dulu sebelumnya? Nah, kepompongnya itu bisa kita olah menjadi kain sutra. Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup segitu dulu. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas nih.
semua murid-murid di sini membuat daur hidup hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi, kalian amati sekitar rumah kalian, lalu hewan apa sih yang kalian temuin di sekitar rumah, lalu boleh buat daur hidupnya. Hewannya terserah, boleh hewan yang mengalami metamorfosis, hewan yang tidak mengalami metamorfosis juga tidak apa-apa. Waktunya 10 menit ya, apakah cukup? Cukup, Ibu. Oke, Cukup, dimulai. Ibu. Baik semuanya, dimulai dari sekarang. Setelah selesai, nanti Ibu akan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil laporannya ya. Baik, semangat semuanya. Sudah, Ibu. Nah, semuanya sudah selesai ya. Berhubung waktunya juga sudah habis. Nah, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil laporan yang kalian buat. Erlita, bisa tolong tunjukkan hasil tugasnya dan jelaskan kepada Ibu dan anak-anak yang lainnya. Baik, Ibu. Erlita buat yang Baik, terima kasih. metamorfosis tidak sempurna, Ibu. Oke. Iya, itu belalang Itu, ya. Bu. Iya, Ibu. Lihat, Dari metamorfosis ini, pertama itu dari telur, terus menjadi nimfa, baru menjadi belalang dewasa, Ibu. Oke, terima kasih Erlita. Benar sekali. Belalang itu metamorfosisnya tidak sempurna. Bagus-bagus. Sepertinya yang lain juga sudah ya. Bagi yang lain mungkin tugasnya kirim saja fotonya di grup WhatsApp. Baik, Ibu. Oke, Ibu. Oke. Lalu selanjutnya ada mengisi LKPD ya. LKPD itu, ada yang tahu LKPD apa? Lembar kerja peserta didik. Peserta didik, Ibu. Ya. Dalam LKPD, kalian akan mengisi beberapa soal. Ibu akan men-share LKPD-nya di grup WhatsApp. Kalian isi waktunya 10 menit juga. Jika ada kendala, bisa beritahu Ibu. Semuanya mengerti? Mengerti, Ibu. Ibu. Iya. Silakan diisi, dimulai dari sekarang. Ada yang terkendala? Tidak, Ibu. Ya. Waktunya 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi ya. Isinya dengan serius ya, jangan asal mengisi. Sudah, Ibu. Oke, waktunya sudah habis. Semuanya kumpulkan. Di saat kumpul itu ada tanda kumpulkan ya. Nanti klik aja. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita tutup pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yang membahas tentang daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Jadi, perubahan bentuk hewan dari kecil sampai dewasa yang berubah-ubah itu dinamakan metamorfosis. Tapi jika tidak ada perubahan bentuk hidup, seperti contoh tadi yaitu sapi, itu hanya mengalami daur hidup tapi tidak mengalami proses metamorfosis. Mungkin segitu kesimpulan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mengerti semua. Nah, Ibu akan menanya nih beberapa pertanyaan kepada kalian.
Kalau kucing itu kan dari bayi kucing. Jadi kucing muda lalu sampai jadi kucing dewasa. Nah, kucing itu mengalami proses metamorfosis tidak sih? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Iya, kucing tidak mengalami proses metamorfosis. Pintar, benar sekali. Nah, sepertinya cukup sampai di sini dulu. Pelajaran akan diakhiri dengan berdoa. Siapa yang ingin pimpin doa? Farah, Ibu. Ya, Farah. Terima kasih. Silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, dan juga patuhi protokol kesehatan ya di musim corona ini. Sampai jumpa lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa, Ibu. Ya, ada semuanya. Ibu izin live. Iya, Ibu. Dadah.